Dewi Anjani, muka dan kedua telapak tangannya itu saja yang berubah menjadi berbulu, menjadi bermuka dan tangan kerak. Ketiganya menangis menghadap ayah mereka oleh Resi Gotama. Ketiganya diberi petunjuk agar pergi bertapa di gunung Sunyapringga. Subali menjadi sakti sekali, begitu juga Sugriwa. Pada suatu hari Bathara Indra meminta pertolongan Subali dan Sugriwa untuk membunuh Lembu Maesasura dan Jatasura yang telah memusuhi Dewa Bathara. Subali berhasil membunuh Maesasura dan tunggangannya Lembu Sura Jatasura di dalam istana Gua Kiskendha. Kedua makhluk itu pecah kepalanya diadu oleh Subali. Sugriwa yang menunggu di luar gua terkejut menyaksikan mengalirnya darah merah dan darah putih. Darah putih sebenarnya adalah hancurnya otak Maesasura dan Jatasura. Sugriwa menangis karena berdasarkan pesan kakaknya Subali sebelum memasuki gua adalah bahwa apabila mengalir darah merah berarti Maesasura Jatasura tewas, sedangkan apabila mengalir darah putih Subalilah yang tewas. Dengan sedih ditutupnya gua itu dengan batu besar. Sugriwa kemudian menuju ke Aindran melaporkan bahwa kakaknya Subali tewas sambyuh bersama Maesasura dan Jatasura. Ia menerima hadiah bidadari yakni Dewi Tara, putri Bathara Indra sendiri untuk diperistri. Subali yang menemukan pintu gua tertutup dan adiknya Sugriwa tidak ada menjadi marah sekali. Ia hancurkan batu raksasa yang menutup gua dan segera menyusul ke Aindran. Pertarungan sengit terjadi setelah Sugriwa yang sedang berbulan madu dengan istrinya itu ditantangnya. Tentu saja Sugriwa kalah. Ia dibanting roboh oleh Subali, dadanya diinjak. Tubuh Sugriwa kemudian diangkat dan siap untuk dibanting mati oleh Subali. Sugriwa menangis. Sebelum dibanting, Sugriwa meminta agar Subali mendengarkan penjelasannya. Sugriwa bercerita apa daya bahwa yang dilakukan berdasarkan pesan Subali sendiri, bahwa ia tidak pernah mengatakan kepada Bathara Indra ia yang menewaskan Maesasura dan Jatasura, bahwa ia tidak meminta hadiah, dan akhirnya bahwa ia bersedia dibanting mati. Senang karena kakak kandungnya sendiri yang menjadi perantara matinya. Subali mendengar penjelasan itu dengan seksama. Ia terharu dan menyesal telah bertindak gegabah. Ia merelakan adiknya itu memperistri Dewi Tara. Subali sendiri kemudian meneruskan bertapa. Subali dasarnya memang sangat mencintai adiknya Sugriwa itu sejak kecil. Tapi kerukunan kakak beradik itu pada suatu hari terganggu lagi oleh usaha memecah belah. Rahwana Wilsukrasana yang jahat dan licik telah merubah dirinya menjadi inang pengasuh Dewi Tara dan melaporkan kepada Subali sambil menangis bahwa Gusti Dewi Tara sekarang ini siang malam dipukuli oleh Sugriwa, bahwa yang menjadi alasan adalah Dewi Tara.
mengetahui yang membunuh Mahesasura dan Jatasura dulu itu adalah Subali bukan Sugriwa, bahwa Subali yang lebih berhak atas dirinya, bukan Sugriwa, bahwa Sugriwa marah dan istrinya dipenjara. Demikianlah laporan isapan jempol dari inang pengasuh palsu itu. Subali yang pemarah itu tanpa berpikir panjang lagi berangkat ke Gua Kiskendha. Siasat memecah belah Rahwana berhasil. Waktu itu Rahwana memang sedang berada di tempat Subali. Kalau dalam perwayangan berguru kepada Subali, mengatakan bahwa ia rindu dan bahwa ia mendengar tentang Sugriwa menyakiti istrinya. Tetapi omongan Rahwana itu mula-mula dianggapnya tidak benar saja. Subali mengamuk di Gua Kiskendha. Sugriwa tentu saja kalah. Ia diputar-putar di tangan dan oleh Subali, kemudian dilempar dengan sekuat tenaga. Ia pingsan dan jatuh di sebelah utara Gunung Maliawan. Subali kemudian memperistai Dewi Tara dan menduduki istana Gua Kiskendha. Seluruh pasukan kera ikut Sugriwa karena mengetahui bahwa Sugriwa berada di pihak yang benar. Gunung yang berada di sebelah utara Gunung Maliawan adalah Gunung Resamuka, di mana Rama dan Lesmana sekarang berada. Dewi Anjani yang hanya muka dan telapaknya, tangannya saja yang berubah menjadi kera, telah bertahun-tahun bertapa seperti katak di tepi danau. Ia telanjang bulat, hanya berkainkan rambut. Ia sangat menderita. Tekadnya sudah bulat kalau ia adalah ada kasih dan kemurahan dewa. Dipulihkannya kembali bagian tubuhnya yang berwujud kera. Ia memilih mati di telaga itu. Ia tidak minum dan tidak makan. Ia hanya memakan sesuatu yang melayang jatuh di pangkuannya dan hanya meminum tetesan embun yang kebetulan jatuh di bibirnya. Tapa Anjani itu sudah melebihi waktunya jika dibandingkan dengan masa bertapa kedua adiknya, sehingga pada suatu hari Batara Guru berkenan mendatanginya. Batara Guru dengan diikuti banyak dewa terbatas di atas telaga tempat Anjani bertapa. Sungguh merupakan pemandangan yang jarang terjadi. Ada dewa sebanyak itu terbang melayang di langit, sehingga karena cahaya yang dipantulkan oleh pakaian mereka yang gemerlapan,